Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di New Trade Channel. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar cryptocurrency, trading dan investing cryptocurrency, dan mengenai market outlook ke depannya seputar cryptocurrency. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa semua yang akan saya sampaikan itu berdasarkan analisa pribadi saya dan bukan sama sekali ajakan untuk sebuah pengambilan keputusan, karena pada dasarnya pengambilan keputusan itu ada di tangan masing-masing dan risk profile setiap orang itu berbeda-beda, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke market. Jadi kita sedang berada di fase bearish ya, kita sedang berada di fase downtrend. Dari sini itu sudah terlihat bahwa trennya itu sudah transisi, karena yang tadinya market membuat higher high, higher low, higher high, dan higher low sebelah sini di break, maka market valid membuat lower low, lower high, lower low, seperti itu. Ini bukan sebuah higher high, karena higher high-nya itu ada di sebelah sini. Ya, ini hanya sebuah corrective move. Ya, di sini higher low dan market kembali membuat lower low. Ya, lower low di sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Dan lower low terakhir itu sudah di break ya. Lower low terakhir sudah ditembus, itu berada di kisaran 32.000 33.000. Itu sudah jelas bearish dan candlenya itu impulsif ya. Maka kedepannya market akan cenderung bearish hingga ada pembuktian bahwa tren sudah mulai reversal. Normalnya seperti itu ya. Lalu sampai mana downtrendnya? Kemungkinan akan meretest all time high sebelumnya, yaitu sekitar 19.000 sampai 17.000 sampai 19.000, kurang lebihnya seperti itu. Dan di area tersebut juga belum tentu dia akan trennya reversal. Dia bisa saja menembus area kisaran 13.000 sampai 11.000. Kenapa? Karena di area sini terdapat area kosong. Area sini ini belum terisi oleh harga, dan kemungkinan harga akan kembali ke area tersebut. Karena ketika dia bergerak dari sini ke atas, itu harga berada dalam ketidakseimbangan. Ketika harga bergerak dalam ketidakseimbangan, maka dia cenderung akan mencari titik keseimbangan selanjutnya. Seperti itu. Kalau untuk di spot sabar dulu. Untuk di spot sabar dulu, tunggu marketnya benar-benar bottoming ya. Selama the Fed masih hawkish, kemudian masih interest hike, itu market belum benar-benar bottoming. US stocks itu belum bottoming, maka market lain itu juga belum bottoming. Apalagi dolar index ini menguat ya. Chart ini didukung dengan makroekonomi yang memburuk saat ini, perang Ukraina dengan Rusia, kemudian the Fed yang terus menaikkan suku bunga, kemudian inflasi Amerika ya, itu pemicunya inflasi Amerika ya, sehingga the Fed harus menaikkan suku bunga, sehingga dolar indeks kita lihat itu benar-benar bullish. Dolar indeks sampai sekarang itu belum ada pembuktian bahwa dia reversal kembali untuk downtrend, dia masih bullish seperti itu. Nah, yang di spot sabar dulu, tunggu sampai dia benar-benar membuktikan bahwa dia sudah bottoming, mungkin di area 17.000 sampai 19.000 atau di 13.000 sampai 11.000. Tungguin aja. Kalau udah dapat posisi yang di futures, kalau udah dapat posisi short di atas, tahan aja ya, ditahan, di take profit sebagian, kemudian stop lossnya itu di adjust ya. Dia membuat lower high itu di adjust di situ aja stop lossnya, tahan aja nggak apa-apa. Kemudian yang belum entry untuk di futures, nah, mungkin kita punya
kita akan cari trading range kita itu di sebelah mana. Oke, ini kita daily ya. Kalau untuk di filter saya nggak pakai daily, saya mungkin akan refine ke 4 jam ya. Di 4 jam kita punya trading range di sini. Di sini kita punya lower low ya. Mungkin warnanya saya bedain. Lower low di sini punya lower high. Kemudian di sini ada low dan dia tidak mampu lagi membuat higher high. Maka struktur di sebelah sini ini sudah di break ya, sudah di break. Nah, di sini dia membuat low yang baru, lower low, dia membuat lower high, dia membuat lower high di sini. Ini bukan higher low ya, ini bukan higher low, ini hanya sebuah pullback ya. Ini sebuah pullback, kecuali dia menembus high sebelah sini, kecuali dia menembus high yang ada di sini. Dia menembus high yang ada di sini, maka downtrend tidak lagi valid. Dia kemungkinan akan mengejar area sekitar 36.000 sampai 37.000 ya, atau mungkin di area sini, di area sekitar 38.000 sampai 40.000 ya. Selama dia masih membuat lower high, maka selanjutnya dia akan kembali membuat lower high. Itu ada di sekitar sini, sekitar area sini. Oke, kita bisa kecilin lagi time frame-nya di 1 jam. 1 jam. Nah, di sini di 1 jam juga kita bisa lihat bahwa low yang ada di sini itu sudah di break ya, sudah ditembus, dan nah di sini kita punya lower high ya. Jadi struktur market ini yang penting untuk diketahui ya. Ketika market mampu atau tidak membuat higher low atau higher high, lower high, lower low, ini penting untuk diketahui. Ini kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut itu bisa ke kelas saya, itu ada di Telegram ya. Kalau mau cari infonya nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Kita punya di sini, kita punya lower high sebelah sini ya. Kita dari sini akan mencari di mana areanya titik equilibrium, minimal dia ada di titik equilibrium. Nah, dia sudah menyentuh titik equilibrium. Nah, di sini masih ada area kosong sebelah sini. Mungkin dia masih bisa mengejar ke sini. Nah, ini nanti ketika dia sampai di area sini, di refine lagi time frame-nya. Ya. Di sini dia membuat suatu struktur reversal atau tidak. Jadi strukturnya seperti ini. Mungkin saya perbesar lagi biar lebih jelas strukturnya. Nah, dia membuat struktur seperti ini atau tidak. Kalau dia membuat struktur seperti ini, nah itu kita bisa refine ke time frame 1 menit untuk mencari trigger sebagai kita entry. Jelas kita sedang berada di fase downtrend. Maka mindset yang kita tanamkan adalah ketika kita berada di fase downtrend, keputusan yang akan kita ambil di futures market itu adalah short. Jangan coba-coba untuk long, karena itu kontrarian ya. Itu counter trend dan resikonya jauh lebih besar. Ya. Lagi pula kalau kita kontrarian itu kan rewardnya itu lebih kecil daripada resikonya. Buat apa kita ambil reward yang lebih kecil dengan resiko yang lebih besar dibandingkan kita mengikuti tren dengan gain yang lebih besar dan reward yang lebih kecil. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini saya masih menunggu
menunggu kepastian di area sini dia membuat struktur yang membuktikan dia akan reversal. Baru di situ saya akan refine ke 1 menit dan melakukan entry di sana. Seperti itu. Oke, untuk outlook market saat ini ya sampai situ aja. Oh ya, targetnya kalau di futures kita pakai target di 1 jamnya udah cukup ya. Kita target di 1 jam udah cukup. Di low terakhir yaitu sebelah sini. Sekitar 26.000. Ya, mungkin kita bisa TP sebagian. Kita bisa TP di situ sebagian atau TP semua terserah, nggak apa-apa. Lalu nyari entry lagi nanti di atas, silakan bebas. Yang jelas untuk TP-nya nanti di sini. Ya. Dan untuk entry-nya saya masih menunggu strukturnya itu jelas dulu. Struktur di time frame yang lebih kecilnya itu jelas dulu. Karena dari time frame besar dan time frame yang kecil itu semuanya downtrend, maka itu valid. Itu valid bahwa tren bergerak dalam kondisi downtrend dan resikonya itu minim. Di sini bukan soal profit. Kita trading bukan soal profit atau loss. Kita trading tentang bagaimana kita meminimalisir risk kita dan gain yang lebih besar daripada risknya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini segitu dulu market outlooknya. Sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya tentang ini. Nanti saya akan membuat video tentang edukasi, kemudian strategi investing dan sebagainya. Jelas, stay tune di YouTube channel. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.